Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam materi pelajaran fikih yang insya Allah kita akan sebentar lagi memulainya. Saya lihat anak-anak sekarang lagi dalam keadaan baik-baik saja karena saya lihat lengkap. Jadi saya absen dulu. Yang pertama Pak Munif Hadir, 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 Ustaz. ya, Pak Gufron hadir, 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 hadir. Bu Indun hadir, Pak Sohib Hadir. hadir ya. Jadi Hadir, lengkap ya. hadir, hadir. Semoga kita selanjutnya diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan Bapak juga berharap begitu. Agar pelajaran yang akan kita uh, pelajaran yang akan kita pelajari bisa diserap oleh kalian dan bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan masyarakat. Ya, tujuan pembelajaran yang sekarang ini yaitu membahas masalah itikaf. Itikaf ini berasal dari bahasa Arab yang artinya tinggal atau menetap. Jadi di mana saja orang yang tinggal atau menetap itu namanya di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, itikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan cara tertentu. Jadi itu adalah perbedaan dari segi bahasa dan dari segi istilah. Jadi bukan sembarangan kita hanya berdiam diri di suatu tempat, itu bukan dinamakan itikaf. Tapi yang dinamakan itikaf tersebut adalah kita melakukan itikaf sesuai dengan syarat dan rukunnya. Apa saja yang ada di dalamnya yang termasuk dalam itikaf? Yang pertama, yang syaratnya paling tidak orang melakukan itikaf itu harus di masjid atau di musola. Di musola atau masjid bukan pas sembarangan kita mau mengucapkan mau beriktikaf. Jadi tidak boleh untuk seperti itu. Adapun dasar hukum dari kegiatan iktikaf ini, sebentar saya cari dulu dasar hukumnya yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 125 yang kalian bisa lihat sendiri di screen itu, yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, itikaf, dan yang sujud. Nah, jadi dahulu kala di Ka'bah atau di Ka'bah itu banyak berhala-berhala yang berada di sekitarnya. Jadi pada awalnya di sejarah tersebut berhala itu diperintahkan oleh Allah untuk dibersihkan kepada, dan berita itu turun kepada Nabi Muhammad, dan oleh Nabi Muhammad dibersihkan apa berhala-berhala tersebut. Dan setelah itu, setelah dasar dari Al-Quran, Nabi pun pernah melakukan yang ada di dalam hadis, yang yaitu ada hadis riwayat dari Bukhari di Fathul Bari yang artinya adalah Nabi SAW melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau difatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hal tersebut dilanjutkan oleh istrinya setelah wafatnya Nabi. Jadi itu adalah dasar hukum dari pengambilan kegiatan itikaf. Dan hukum dari kegiatan itikaf sendiri yaitu hukumnya adalah sunnah. Sunnah yang apabila dilakukan oleh kita mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak apa-apa. Sebelum kita melanjut ke selanjutnya, apakah ada hal-hal yang mungkin anak-anak sendiri kurang paham mengenai iktikaf, ya, mengenai pengertian dari iktikaf yang sudah saya sebutkan barusan? Ada Pak Gufron, mungkin ada yang ditanyakan? Saya tanya Pak Guru. Ya, ada apa Pak Menit?
Iktikaf itu yang biasanya ada waktunya, Pak. Ada berapa jam atau berapa menit gitu. Apa ada batasannya? Iktikaf. Iktikaf itu Pak Munif ya, eh, itu tidak ada batasan. Sampai sampean kuat mungkin 2 jam, 3 jam tidak ada batasan. Tapi yang lumrahnya paling tidak iktikaf itu adalah sampai ya kisaran 5 atau sampai 1 jam, itu mungkin normalnya orang seperti itu. Jadi kalau kita datang ke masjid bukan pas muro-muro melakukan langsung itikaf, tidak, tapi sebelum itu ada syarat dan rukunnya. Nah, syarat dan rukunnya itu nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi bukan pas sembarangan kita bisa melakukan itikaf, tidak. Jadi ya mungkin sarannya saya kasih bocoran dulu. Ketika kita mau melakukan itikaf, maka di sana badan harus suci, harus punya wudhu, ya seperti ibadah yang lain itu. Dan kita tahu akan niat untuk melakukan itikaf. Nah, jadi kita akan bahas itu lebih lanjutnya di pertemuan yang akan datang. Dan untuk sekarang ini kita hanya membahas masalah hukum dan asal dari itikaf. Nah, mungkin ada yang lain Tanya atau Pak. Pak Munif ada lagi? Tidak, lanjut Pak. Atau begini, anak-anak saya persilakan anak-anak untuk membentuk kelompok. Ya, jadikanlah 2 kelompok, tiga orang atau 2 orang, nanti kita diskusi bagaimana pandangan kalian tentang itikaf. Kalian boleh mengambil referensi dari mana saja dan kita berdiskusi nanti. Ada beberapa juga yang mungkin Bapak tidak 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 sempurna dalam menjelaskan, jadi saya butuh masukan dari peserta didik yang mengikuti ini. Untuk itu pembagian kelompok tadi ya 2 orang, 2 orang dan 3 orang bisa dilaksanakan mungkin Siap, sekarang. Pak. Siap. Setelah kelompok itu Apa? Siap. bisa anak-anak itu membuat LKPD dan kemudian menyerahkan kepada Bapak hasil dari diskusi yang anak-anak ini lakukan. Siapa? Saya bagi waktu kisaran 3 menit. Siap, siap. Siap. Ya, terima kasih sudah. Ini sudah terkumpul. Untuk selanjutnya kita ini diskusi akan kita lakukan pertemuan yang akan datang dan sekalian dengan syarat rukun yang ada di dalamnya. Jadi peserta didik atau anak-anak sekalian ini minggu yang pertemuan yang selanjutnya silahkan menulis hasil diskusinya dan kita diskusikan bersama. Ya. Mungkin ya ini adalah dasar hukum ya sunnah, dasar hukum anunya itikaf. Ya kita akan bahas yang akan datang. Next. Yang ini adalah gambar kita ketika kita melakukan itikaf yang tentunya ini rame-rame ketika Ramadan. Next. Dan yang terakhir adalah niatlah ya ini. Jadi kita tidak sembarangan untuk melakukan itikaf. Jadi ada niatnya dan harus disengajakan. Bukan masuk masjid langsung kita melakukan itikaf, tidak. Tapi ada beberapa aturan yang harus syarat dan rukunnya ketika kita melakukan itikaf. Ya mungkin hanya ini. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. Tidak Tidak Pak, ada, Pak. sudah paham. Oh ya Apa? sudah. Kalau begitu sekalian anak-anak jaga kesehatan dan semoga di pertemuan yang akan datang kita bisa berkumpul kembali dan berdiskusi. Amin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawan.